Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana pembahasan kita beberapa pekan atau bulan yang lalu, yaitu kita membahas dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim, yang telah ditalkik kitabnya ini oleh yang pertama adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, yang ditalkik oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang terakhir adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Sehingga buku ini sudah dimuat dalam beberapa pendapat, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalamnya ada beberapa pendapat para ulama. Alhamdulillah, kita membahas sebelum lanjut tentang beberapa perkara yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama adalah laki-laki menyentuh wanita dengan tanpa pembatas atau tanpa alas. Ya, diingat beberapa perkara yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama adalah laki-laki menyentuh wanita dengan tanpa pembatas. Tentunya dalam masalah ini, sebagaimana kami mengatakan tadi, bahwa ketika ada satu perkara atau ada satu hukum ketika dalam furu'iyah atau cabang, maka selalu di dalamnya ada perbedaan beberapa ulama. Yang pertama, laki-laki bersentuhan dengan wanita membatalkan wudhu secara mutlak. Ya, ini yang pertama. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan disetujui oleh Ibnu Hazm. Ini juga pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Pendapat yang kedua adalah mengatakan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Sya'bani. Ini juga pendapat Ibnu Abbas, Taus, Al-Hasan, Atta, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat yang rajih. Pendapat yang ketiga, menyentuh wanita membatalkan wudhu jika diiringi dengan syahwat atau nafsu. Ini adalah pendapat mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Sehingga Said Salim mengatakan bahwa dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka berpendapat batalnya wudhu karena menyentuh wanita adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammam.
atau menyentuh perempuan atau wanita lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Dan telah sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar bahwa menyentuh di sini adalah yang dimaksud adalah selain jima atau bertemu laki-laki dan perempuan atau suami istri. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyelisihi pendapat yang keduanya. Yang mana Ibnu Abbas mengatakan al-lams al-mubasyarah bermakna jima atau bertemu laki-laki dan perempuan atau suami istri. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menyentuh kinayah sesuatu dengan sesuatu yang dikehendakinya, tidak syah lagi, sehingga tafsir beliau lebih didahulukan daripada tafsir lainnya. Dan dalam ayat ini sendiri terdapat dalil yang menjelaskannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah. Hadirin rahimakumullah, sehingga dalil-dalil di antara yang menguatkan bahwa menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya pada suatu malam. Aku mencarinya, ternyata tanganku mengenai bagian bawah kedua telapak kaki beliau, sedangkan beliau berada di masjid dan kedua telapak kaki beliau tegak berdiri sambil mengucapkan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa dari juga Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Ketika bersujud, beliau memegang kakiku dan aku pun menarik kedua kakiku. Ketika beliau bangkit dan meluruskannya lagi, Aisyah melanjutkan, ketika itu rumah-rumah beliau memiliki lampu. Dalam redaksi lain dinyatakan bahwa sehingga ketika hendak witir, beliau menyentuhku dengan kakinya untuk membangunkan aku. Inilah riwayat yang sahih yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersentuhan dengan Rasulullah, yang mana beliau sedang mengerjakan sholat. Sehingga dalil ini dijadikan hujjah bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Said Kamal Said Salim. Sehingga yang pertama adalah ternyata menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu, karena dimaksud dalam surah Al-Maidah menyentuh adalah berhubungan antara suami dan istri atau ketemunya laki-laki dan perempuan secara sah. Pendapat yang kedua yang tidak membatalkan wudu adalah keluarnya dari tempat yang tidak biasanya, baik karena luka atau karena berbekam, baik sedikit maupun banyak. Hal ini juga tidaklah membatalkan wudu menurut satu dari dua pendapat ulama yang paling sahih, yaitu adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Malik. Sementara Abu Hanifah berpendapat batal, dan ini juga mazhab Hambali. Jika darah yang keluar itu banyak, pendapat bertambahlah yang paling rajih berdasarkan perkara-perkara berikut. Jadi bisa kita pahami bahwa keluarnya darah dari tempat yang tidak biasanya, jadi tentunya yang sering biasa keluarnya darah yang rutin adalah berada pada perempuan yang ketika haid, ketika dalam keadaan nifas. Itu yang
tentunya berada pada wanita. Dan kita laki-laki adalah keluar darah dari tempat yang tidak biasanya. Berarti ketika ada luka sedikit atau berkaitan dengan mungkin kena paku kah atau apa, itu tidak membatalkan wudu ketika darah keluar. Yang ketiga adalah muntah dan sejenisnya. Artinya berkaitan juga semacam orang yang muntah. Pendapat ulama dalam masalah ini sama persis dengan pendapat mereka dalam masalah keluarnya darah. Pendapat yang benar bahwa muntah tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil satupun yang menyatakan wajibnya berwudu karena muntah. Pendapat yang keempat adalah tertawa di dalam atau di luar sholat. Dalam artian bahwa ketika kita tertawa, ya, ketika berada dalam atau di luar sholat, maka tidak membatalkan wudu. Yang kelima adalah memandikan jenazah dan mengusungnya. Jadi ketika kita dalam keadaan suci, lalu kita memandikan mayat atau jenazah, maka tidak membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah ia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah, hendaklah ia berwudu. Jika memang ini sahih, namun tentunya sebagaimana kami katakan tadi bahwa ini adalah hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Yang keenam adalah keraguan orang yang berwudu akan sesuatu hadas. Jadi barang siapa yang berwudu dengan wudu yang benar, lalu ia ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka dia tetap pada hukum asal yang diyakininya, yaitu suci, sehingga ia yakin bahwa ia benar-benar berhadas. Jika ia ragu tentang sesuatu hadas yang dia sedang sholat, maka ia tidak perlu berpaling sehingga ia yakin benar-benar ia berhadas. Yang mana dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW, janganlah ia batalkan sholatnya sehingga ia mendengar bunyinya dan mencium baunya. Jadi ketika dalam keraguan dalam sholat, ya, ini keluar ini angin tadi apa, tidak keluar angin ini, ya, sehingga ketika kita sudah yakin mendengar piut, umpamanya dalam sholat tuh sudah ditahan-tahan keluar piut, atau tidak piut dia tapi bunyinya baunya keluar, nah dia sudah yakin bahwa dia sudah apa? Sudah batal. Seharusnya berbalik ke belakang untuk mengambil air wudu. Pokoknya ketika dia yakin sudah mencium baunya atau keluar bunyinya, maka bersegera berbalik ke belakang untuk mengambil air wudu. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan hal-hal yang tidak membatalkan wudu, yang pertama tadi adalah, siapa masih ingat? Menyentuh wanita tanpa pembatas, itu tidak membatalkan wudu, ya. Yang mana di dalam riwayat tadi Aisyah radhiyallahu anha bersentuhan dengan Rasulullah sementara Rasulullah sedang mengerjakan sholat. Yang kedua, keluar darah dari tempat yang tidak biasanya. Yang ketiga adalah muntah dan sejenisnya. Yang keempat adalah tertawa terbahak-bahak baik di dalam maupun di luar sholat. Dan yang kelima adalah memandikan jenazah dan mengusungnya. Yang keenam, keraguan orang yang berwudu akan sesuatu hadas. Jadi sehingga yang keenam ini betul-betul ketika kita masih dalam keraguan dan dikembalikan kepada hukum asalnya bahwa ia sedang dalam keadaan suci, dan ketika dia mencium atau mendengar bunyi angin yang keluar, maka itulah yang wajib wudu ketika dia sudah mendengar atau mencium baunya.
Mungkin sekian pertemuan kita pada malam ini. Sekian dari kami, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.